Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang ada pada saat ini. Allah masih mengizinkan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Itu adalah salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriringkan salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak peserta didik MI Sa'adatud Darain yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim di dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama dalam Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Secara garis besar bahwasanya peristiwa diturunkan Al-Quran dengan dua proses. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar, sedangkan yang dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan Nuzulul Quran. Hadirin peserta didik MI Sa'adatud Darain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja keistimewaan Al-Quran atas dahsyatnya peristiwa di atas? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan segudang hikmah dan keistimewaan telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan yang baik. Penjelasan tersebut Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bicara mengenai keistimewaan nuzul Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 50 yang berbunyi, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wal Injil. Al-Quran adalah sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab suci yang sebelumnya Allah turunkan, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum tertentu dan zaman-zaman yang terbatas. Selain itu, seiring perkembangan zaman, kitab-kitab tersebut sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah sebagai syifaan atau sebagai obat penyembuh dari berbagai penyakit, halangan dan rintangan yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidupnya. Kemudian Allah mengatakan
Dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 186 disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, yang artinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut kita pahami dengan baik maknanya, maka bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi istimewa. Contohnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menerima Al-Quran, menjadikan manusia yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, maka menjadi malaikat yang paling mulia. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia. Kenapa bisa mulia bulan Ramadan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, kemudian Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan 17 Ramadan, kenapa menjadi mulia? Karena pada 17 Ramadan, pada malam 17 Ramadan adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran pertama kali yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga malam tersebut menjadi malam yang mulia. Kemudian kenapa dan apa saja keistimewaan yang terdapat pada malam nuzulul Quran? Salah satunya dari sekian banyak keistimewaan yang tadi Al-Fakir jelaskan, yang tadi saya jelaskan di atas, bahwasanya pada malam tersebut pertama kali Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yang mana terdapat Allah memberikan wahyunya yang pertama melewati malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira diangkat menjadi sebagai seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Hadirin siswa-siswi MI Sa'adatud Dharain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita pergunakan malam nuzulul Quran dan malam-malam sisa-sisa dari bulan Ramadan ini dengan menggunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita ketahui 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar tersebut adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana malam tersebut diharapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar senantiasa ia dijamin dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut tidak hanya serta-merta begitu saja, tapi kita harus meningkatkan iman, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan yang suci ini, dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, dan nanti dengan malamnya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita mati kita dikumpulkan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada anak-anak semuanya, dan menjadi pengingat buat kita semuanya terakhir sebelum Bapak tutup, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, dan sebagai obat dalam hidup kita, dan terus berpegang teguh di dalam Al-Quran sehingga nanti Al-Quran menjadi syafaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.